Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah indahnya keterbukaan. Dua orang pasangan suami istri yang telah berumur 70 tahun masuk ke dalam kantor seorang pengacara. Mereka berdua datang hendak mengurusi surat perceraian. Mendengar hal itu, sang pengacara yang sangat penasaran akan masalah apa yang membelit mereka berdua. Sang kakek memberi klarifikasi bahwa selama 40 tahun lebih mereka selalu bertengkar. Mereka sudah tidak bisa menemukan kebaikan pasangan mereka. Selama 40 tahun mereka mencoba mempertahankan rumah tangga mereka. Ya, hanya demi anak-anaklah mereka bertahan. Dan kini mereka telah tumbuh dewasa dan memiliki keluarga sendiri. Sekaranglah saat yang tepat untuk menyelesaikan kehidupan yang menurut mereka berdua tidak membahagiakan satu sama lain. Sang pengacara paham. Dia mengeluarkan berkas dokumen perceraian yang harus mereka tanda tangani. Setelah menandatangani dokumen itu, sang nenek menatap sang kakek dengan terenyuh. "Maafkan aku, kek. Aku sebenarnya sangat mencintaimu. Tapi aku sudah tidak tahan lagi," ucap sang nenek dengan menahan isak tangis. "Tidak apa, aku mengerti," tegas sang kakek tanpa melihat mata istrinya. Sebenarnya hatinya sedih, namun dia enggan memperlihatkan kesedihannya itu di depan istrinya. Melihat kejadian ini, sang pengacara merasa tertarik dengan mereka berdua. Akhirnya dia mengundang mereka berdua untuk menikmati makan malam bersamanya. Mereka berdua pun menyetujui usulan sang pengacara, walaupun mereka sudah resmi bercerai. Bukankah mereka tetap bisa berteman? Saat di meja makan, tanpa ada kesunyian yang aneh, hidangan pembuka adalah ayam panggang. Tiba-tiba sang kakek mengambil kaki ayam dan dia berikan kepada sang nenek. "Ambillah ini kan kesukaanmu," seru sang kakek kepada nenek. Pengacara terkejut melihat apa yang dilakukan oleh sang kakek. Dia berpikir mungkin keluarga ini masih bisa dipertahankan. Sang nenek menolak kaki ayam itu dan berkata, "Inilah yang selalu menjadi masalah. Kamu selalu menganggap dirimu lebih tinggi, tak pernah berpikir bagaimana perasaanku. Tahukan kau bahwa aku sangat membenci kaki ayam?" Sang kakek hanya terdiam. Dia tak menjawab teguran sang nenek. Perlahan dia tahu bahwa sang nenek tak pernah berpikir bahwa dia berusaha memahaminya dan sang nenek ternyata membenci kaki ayam, masakan yang paling dia sukai, dan dia melakukan hal itu hanya ingin memberikan yang terbaik bagi istrinya. Namun dengan perlahan nenek tahu bahwa suaminya selama bertahun-tahun selalu berusaha membuatnya senang dan bahwa ternyata suaminya sangat menyukai kaki ayam. Malam itu mereka berdua tidak bisa tidur. Gelisah di tempat tidur masing-masing, sang kakek sadar bahwa dia masih mencintai istrinya dan tak dapat hidup tanpanya. Dia mau istrinya kembali kepadanya. Dia ingin mengutarakan isi hatinya itu. Dia mengangkat telepon dan menghubungi nomor sang nenek. Telepon tak diangkat, namun dia terus menekan nomor itu. Pada saat yang sama sang nenek sedih. Dia tidak dapat mengerti mengapa setelah sekian lama bersama, dia masih tidak bisa memahami sang kakek sedikit pun. Dia sangat mencintai suaminya. Namun dia sudah tidak mampu bertahan. Tiba-tiba telepon berbunyi. Dia yakin bahwa itu dari sang kakek. Dia sengaja tidak mengangkatnya. Apalagi yang ingin dibicarakannya. "Aku telah mengambil sikap dan aku akan mempertahankannya agar aku tidak kehilangan muka," batin sang nenek itu berkata. Kemudian dia menyatakan untuk memutus sambungan telepon. Dia sedikit ingat bahwa suaminya memiliki penyakit jantung, tapi dia mengabaikannya. Keesokan harinya dia menerima kabar bahwa sang kakek telah meninggal. Dia segera menuju rumahnya dan ternyata benar sang kakek telah meninggal dunia. Dia temukan telah meninggal dunia di ruang tamu dan masih memegang telepon.
Dia terkena serangan jantung saat dia mencoba menelepon sang nenek. Dengan perasaan sedih, dia membersihkan barang-barang sang kakek. Ketika dia membersihkan laci, dia menemukan sebuah dokumen asuransi dengan tanggal yang sama dengan hari pernikahannya. Dan ahli waris asuransi itu adalah dirinya. Di balik dokumen asuransi itu, dia menemukan sebuah surat yang ditunjukkan kepadanya. Untuk istriku tersayang, isi suratnya, pada saat engkau membaca surat ini, aku yakin aku sudah tak ada lagi di sisimu. Aku membeli asuransi ini untukmu. Meskipun jumlahnya tak seberapa, aku berharap itu akan dapat membantuku untuk meneruskan janji yang telah aku ucapkan saat menikah denganmu. Mungkin aku sudah tidak ada lagi di sisimu. Aku ingin uang ini meneruskan janjiku untuk menjagamu, sama seperti yang akan kulakukan jika saja aku dapat hidup lebih lama. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu berada di sampingmu. Uhibbuki ya zaujati. Itulah isi surat dari sang kakek kepada sang nenek yang tertulis di dalam surat itu. Dari kisah tadi kita boleh mengambil satu kesimpulan yang sangat indah dalam kehidupan ini adalah jika kita sudah memiliki keluarga, maka apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita rencanakan, maka bermusyawarahlah dengan rumah tanggamu, dengan istrimu, kalau boleh dengan anak-anakmu. Karena dengan musyawarah dan dengan kejujuran bisa memperbaiki sebuah hubungan yang sangat didamba-dambakan oleh setiap manusia. Pada kesempatan kali ini cukup sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.